Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kami Bincang Santai dengan Rumah Singgah Mu'alaf. Apa kabar para sahabat Mu'alaf? Doa kami yang terbaik selalu buat sahabat-sahabat Mu'alaf dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam keadaan ridhonya Allah. Jangan lupa tombol like dan tombol lonceng dibunyikan untuk kami. Pada saat ini kami kedatangan lagi seseorang yang saya mengenal beliaunya sudah cukup lumayan lama, 10 tahun. Beliaunya Masya Allah luar biasa. Mualaf kita ini luar biasa perjuangannya beliaunya untuk tetap bisa istiqomah dan untuk tetap bisa berkarya juga dalam Islam ya. Itu sangat luar biasa. Tanpa membuang waktu lagi, mari saya kenalkan sosok yang saya ceritakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Sehat? Baik. Alhamdulillah baik. Barakallah. Bu Tessa baik juga? Alhamdulillah sehat. Baik. Mas Andi, para sahabat mu'alaf ini kan pasti penasaran ya dengan sosoknya Mas Andi itu seperti apa. Kalau boleh tahu pada saat ini Mas Andi itu bekerja di mana, latar belakang keluarganya bagaimana, dari mana asalnya, mungkin bisa diceritakan sebagai pembuka. Baik, terima kasih Bu Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat mu'alaf dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Andi Andrianto. Panggilan saya Andi, saya asalnya dari Madiun. Kemudian saya hijrah ke Surabaya untuk bekerja di salah satu perusahaan PMA yang ada di Surabaya ini sekitar sudah 16 tahun dan alhamdulillah juga saya dulunya mantan kafir seperti itu Bu Tessa. Jadi sekarang saya alhamdulillah muslim beserta dengan keluarga saya semuanya sekarang sudah muslim. Oh, Masya Allah luar biasa. Mas Andi ini berapa bersaudara? Kalau saya 2 bersaudara dengan kakak saya. 2 bersaudara. Ya. Pada saat Mas Andi merasakan apa istilah kata ya, getaran hidayahnya Allah, saya selalu bilang getaran hidayahnya Allah itu pada saat usia berapa, apa yang Mas Andi rasakan di awal-awal itu seperti apa? Baik, jadi saya dulu adalah orang Katolik beserta dengan keluarga saya. Saya dulu ketika hari Minggu atau hari Ahad dalam Islam itu saya selalu ke gereja. Kemudian di sana saya juga ada pembinaan pendalaman Alkitab di Biarawati yang ada di Madiun sana di depan rumah sakit Katolik. Itu di situ dipandu bersama dengan suster. Nah, dari situ saya banyak mendalami pelajaran-pelajaran tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang Katolik itu seperti apa. Kemudian saya dibaptis pada saat saya kelas 2 SMP. Jadi kalau saya tidak baptis dari lahir, beda dengan kakak saya. Kakak saya baptis dari lahir. Kalau saya baptis ketika sudah SMA. Nah, ketika itu setelah saya dibaptis, kemudian suster saya tetap mengajarin saya, lanjut-lanjut. Suster ini menyarankan saya untuk masuk sekolah seminari. Sekolah seminari itu kan ada 2. Seminari itu adalah sekolah untuk pastor. Mulai dari SMA, ada yang mulai dari kuliah. Nah, karena saya itu waktu itu masih SMP, saya diharapkan untuk masuk melalui SMA-nya. Jadi akan lebih lama, akan lebih pendalamannya terhadap Alkitab mungkin lebih banyak seperti itu, Mami. Nah, dari situ akhirnya saya semakin mendalami dan saya menemukan ada beberapa kejanggalan dalam Injil tersebut. Jadi Injil itu kan ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ berbeda-beda semuanya. Apakah kejanggalan apa yang pertama kali istilah kata menarik Mas Andi sampai memikirkan ulang? Itu apa? Yang membuat saya sangat saya terpukul lah kasarannya kayak gitu. Itu yang pertama itu adalah ketika saya tahu Injil itu berbeda itu ketika misteri penyaliban Yesus. Setelah Yesus itu wafat di kayu salib, kemudian sorenya itu kan dimakamkan, namun belum sempat dibaluri dengan kasarnya rempah-rempah ya. Nah, keesokan harinya itu ada yang datang untuk membaluri.
Nah, Injil satu dan satunya itu berbeda-beda. Jadi ada orangnya yang A, B, C, D misalkan gitu. Injil satunya itu bilangnya D, E, F, yang satunya A, C, D. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin saya kok berbeda ya ini, kenapa gitu. Sedangkan yang kita tahu kayak misalkan sejarah PKI di Indonesia, misalkan ini ya, saya perbandingannya gitu. Di buku cetakan manapun, ya 10 pahlawan revolusi ya orangnya itu aja. Baik dari penerbit apapun tetap gitu. Nah, ini kok yang katanya dari Tuhan, Injil itu kok berbeda. Ini kan bikin saya bertanya-tanya, kok Tuhan beda ya Tuhan, kenapa? Saya bilang gitu. Satu berarti Mas Andi merasa kok tidak konsisten seperti itu ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tidak konsisten dari satu cerita, satu kitab ke kitab yang lain, terjadi perbedaan, dan itu akhirnya membuat Mas Andi bertanya-tanya. Pada saat Mas Andi merasakan kok tidak konsisten, kok begini, apakah sudah ada rasa terhadap saya ingin belajar Islam atau bagaimana? Oh tidak, begitu saya tahu setelah itu, akhirnya kan saya mundur. Saya tidak melanjutkan sekolah pembinaan Alkitab saya. Nah, dari situ si suster saya tadi bilang, wah berarti kamu fight-nya kurang terhadap Yesus, dasarnya gitu. Nah, tapi sebelum itu, sebenarnya saya ini sudah minta izin ke orang tua saya untuk saya melanjutkan ke sekolah seminari. Nah, saat itu ibu saya itu cuma bilangnya seperti ini, orang tua mana yang merelakan anaknya tidak punya keturunan. Nah, saya juga nggak tahu apakah ini termasuk doa dari orang tua saya atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Yang jelas setelah itu akhirnya saya putus dari situ. Saya lebih memilih untuk saya tidak percaya dengan agama. Menurut saya semua agama itu adalah doktrin manusia, tapi saya percaya akan adanya Tuhan. Jadi saya tidak ateis. Kalau ateis kan tidak percaya akan adanya Tuhan. Berarti justru pada saat biasanya yang terjadi adalah pada saat keluarga, ibu, bapak dimintain anaknya mau masuk seminar itu kebanyakan itu adalah senang ya, tapi justru terbalik ya di keluarganya Mas Andi justru masa istilah katanya nanti tidak punya keturunan seperti itu. Ya mungkin karena orang tua kan tidak boleh mencegah anaknya. Jadi cuma bilangnya seperti itu, walaupun ya mungkin dari bahasanya kita tahu kalau itu tidak rela gitu loh. Pada saat seperti Mas Andi katakan tadi bahwa saya akhirnya nggak percaya agama gitu kan, tapi saya percaya adanya Tuhan. Tapi saya hanya merasa bahwa agama itu rekayasa atau cerita atau seperti itulah kasarannya seperti itu kan. Apa yang membuat akhirnya Mas Andi itu dari perasaan, dari pemikiran seperti itu tiba-tiba hijrah dan hakul yakin bahwa Islam ini adalah kalamnya Allah? Itu dari mana? Nah, setelah itu akhirnya kan saya lulus. Ketika saya lulus, saya akhirnya pengen masuk ke SMA, tapi saat itu masih Danem ya saat itu ya. Danem itu tinggi-tinggi, jadi otomatis saya nggak pede untuk masuk ke SMA. Akhirnya saya masuk ke SMK. Dan kebetulan di SMK itu, satu angkatan saya itu yang Nasrani cuma saya tok. Yang dalam kolomnya agama itu Nasrani ya, walaupun saya saat itu sudah tidak banyak ke gereja. Karena masih pendaftaran sesuai dengan kakak ya. Iya, sesuai dengan kakak. Nah, setelah itu ketika berada di sekolah itu ya saya tetap mengikuti pelajaran agama Katolik. Saat itu tidak Katolik, karena Katolik cuma saya aja, yang lain banyak Kristennya, saya diikutkan ke yang Kristen. Jadi juga saya tahu itu ada kayak bahasa roh kalau dalam Katolik kan nggak ada bahasa roh, yang ada kan dalam Kristen. Kalau Kristen kan ada bahasa roh. Jadi saya juga tahu ini apa ya kok beda. Saya tanya gitu, ternyata katanya itu bahasa roh. Jadi kalau mau doa itu pakai bahasa roh ini dulu, seperti itu. Nah, singkat cerita, kalau teman-teman Muslim itu pelajaran agama itu adalah di masjid sekolah. Jadi tidak di ruang kelas. Tidak di dalam kelas ya? Tidak. Semuanya datang ke masjid. Jadi di dalam masjid. Suatu ketika saya itu cuma, ya saya kan ngapain, saya juga nggak ada apa-apa kan kalau dalam sekolah negeri itu pembinaan pelajaran agama Nasrani itu kan di hari Jumat. Selesai pelajaran itu. Nah, ya udah saya datang di Jumat itu, setiap Jumat itu saya datang di pelajaran itu, tapi di keseharian yang ketika pelajaran agama yang teman-teman ke masjid, saya tidur di kelas. Atau kalau tidak, saya datang ke masjid itu ya cuma lihat-lihat, udah setelah itu saya kembali ke kelas kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya ada teman saya
yang membawa buku berjudul Al-Quran Berbicara Tentang Kristen. Yang ternyata saya sekarang sudah ketemu sama pengarangnya. Oh, Masya Allah. Saya sudah ketemu sama pengarangnya. Saya kemarin juga sudah ucapkan terima kasih. Berkat buku tersebut, saya bisa kasarnya bisa terarah ke dalam agama yang benar, dalam Islam. Dari buku yang Mas Andi baca, maaf tadi judulnya apa? Al-Quran Berbicara Tentang Kristen. Al-Quran Berbicara Tentang Kristen. Apa yang menarik sampai Mas Andi itu merasa, oh, saya yakin dengan ini, saya mau dan saya yakin mau beriman dalam Islam. Ya, jadi dalam buku itu dijelaskan di awalnya kalau ini bukan untuk kasarnya mendebat atau menjelekkan suatu agama, itu tidak. Tapi di situ kita diajak diskusi. Jadi ketika saya membaca, saya itu merasa saya itu diajak diskusi sama si pengarang. Boleh sebut nama ustadznya? Karena Boleh. mungkin kita kenal kok, yaitu Ustadz Masyhud. Ya. Nah, di situ saya merasa saya diajak diskusi dengan pengarang tersebut. Jadi ketika baca tentang di situ disalin ayat dalam Injil, Alkitab, Taurat, Zabur dan yang lainnya, saya juga ambil punya saya dong. Tak Ya. cocokkan. Ya Mas Andi ya, jadi membuat perbandingan ya Mas Iya, Andi. saya bandingkan. Oh iya, benar yang di ini. Terus dijelaskan, setelah itu dijelaskan. Ini maksudnya tuh akhirnya kayak gini. Terus ini termasuk tadi penjelasan tentang jawaban dari pertanyaan saya kenapa berbeda-beda tadi. Ternyata di situ dijelaskan, oh ternyata itu sejarahnya adalah seperti ini. Nah, dari situ akhirnya alhamdulillah saya, oh iya kayaknya memang jalan yang harus dipilih itu Islam. Tuh. Sahabat mualaf, luar biasa kita dengarkan bagaimana Allah itu menggiring Mas Andi dari yang dia merasa meyakini agama sebelumnya sampai dia merasa tidak yakin karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hatinya, sampai dia memilih untuk, ya aku tidak usah beragama tapi aku percaya saja bahwa Tuhan itu ada, sampai akhirnya Allah mempertemukan, walaupun hanya hidayah itu lewat sebuah buku ya Mas Andi ya, tapi luar biasa. Iya. Di situ Mas Andi mulai menetapkan hati untuk, baiklah saya ingin lebih dalam lagi, atau bagaimana belajar Islam? Ya, akhirnya singkat cerita kan saya selesai di akhir buku itu dijelaskan bahasanya tata cara sholat Yesus atau Nabi Isa. Yang di dalam Injil, di dalam kitab Taurat, Zabur pun seperti Nabi Musa dan Daud, itu juga seperti tata cara orang Islam. Dan saat itu di tahun, saya kan Muslim, saya mu'alaf itu 14 Februari 2007. Oh. Nah, di tahun 2005 itu pihak gereja itu merubah tata cara ibadah mereka. Saya masih ingat. Jadi kita ada sedikit perubahan, yang biasanya kita duduk itu menjadi berdiri, yang biasanya kita berdiri menjadi seperti bersujud seperti itu. Ya. Nah, itu ada perubahan itu. Dan ketika saya teliti lagi, saya baca-baca, ternyata Islam memang tidak ada perubahan dalam tata peribadatannya. Akhirnya di situ, terus kemudian saya bilang sama teman saya sebelah ini, akhirnya saya syahadat. Seperti itu di tanggal 14 Februari. Momen syahadat itu, ini keluarga udah tahu belum Mas Andi? Kalau momen saat itu jelas tidak tahu. Saya sembunyi. Saya tidak menceritakan hal itu kepada keluarga saya. Nah, pada saat syahadat diem-diem nih ya, kasarannya ya sahabat ya, syahadat diem-diem ini, apa yang Mas Andi rasakan pada saat mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan pada saat akan mengucapkan itu apa yang Mas Andi rasakan? Yang saya rasakan ya, saya sudah mantep, saya yakin ini agama yang benar, dan saya akan istilahnya apa ya, kayak all out dalam agama ini. Jadi ya alhamdulillah, saya syahadat itu saat pelajaran agama Islam, itu di pagi hari jam pertama saya syahadat. Kemudian saat itu sholat duhur. Saat sholat duhur itu ya saya sholat aja, saya fine, saya sholat. Tapi setelah itu teman saya itu cerita ke saya, katanya dia satu isi masjid itu kaget semuanya kok lihat saya sholat. Karena saya kan cukup aktif ya di sekolah dulu, saya di pengurus OSIS, jadi ikut pramuka dan yang lainnya. Mereka kan taunya saya kan Katolik, Nasrani. Nah, kok saya ini sholat gitu loh. Jadi semua, tapi saya tidak merasa dilihat orang.
Oh, Saya merasa ya wis biasa saja gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin Allah menutup itu biar saya nggak malu atau seperti apa, saya juga ya. kurang tahu. Pada saat itu kan udah nih di sekolah syahadat lalu mulai sholat pertama. Pada saat pulang itu nggak ada perasaan deg-degan. Waduh, ini orang tua bagaimana? Terus bagaimana melaksanakan sholat di dalam rumah yang notabene belum tahu Mas Handi ini sudah jadi muslim, itu bagaimana? Saat itu saya tidak ada perasaan apapun, ya cuma ada tetangga saya yang sekolahnya satu sekolah dengan saya. Saya cuma bilang, tolong jangan cerita-cerita ke orang dulu, karena saya belum mengaku ke orang tua saya bilang gitu. Dan alhamdulillah dia juga jaga sih, nggak banyak bercerita. Nah, ketika gimana cara sholat saya, jadi cara sholat saya ini kan pulang jam 3 jam 4. Itu otomatis duhur, asar saya di sekolah. Nah, ketika maghrib sama isya, ini saya sholatnya itu mepet. Maghribnya mepet ke isya. Jadi saya nguncinya pintu kamar saya itu sekalian. Gitu Oh, loh. jadi karena posisi masih belum bebas ya Iya, kasarannya ya Mas Handi, jadi memepetkan waktu sholat untuk tidak menimbulkan kecurigaan gitu maksudnya Mas Handi iya, ya. tidak menimbulkan Baik. kecurigaan. Jadi saya lebih baik saya kunci itu dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya cuma taunya itu eh, niat karena Allah, ya nanti dibalasnya oleh Allah itu yang baik. Pada saat itu kan apa karena sudah terbiasa melihat orang sholat, lalu Mas Andi sudah tahu gerakan sholat, apakah masih pakai buku atau bagaimana Mas Andi? Oh enggak, jadi kalau saya sholat, saya sambil baca buku. Oh, sambil bawa buku ya? Iya, jadi di sebelah saya ini ada apa kalau di tempat saya itu namanya kasur, di depan kasur Ya. itu saya taruh buku. Jadi saya Allahu Akbar gini, saya ambil buku baca selesai, saya taruh, gerakan selanjutnya apa? Oh ruku, saya ruku dulu, saya ambil lagi, saya baca, saya letakkan. Ya gitu terus, jadi sampai sujud seperti itu. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit hafal. Kalau kita niat tuh cepet kok, ngapalin itu cepet gitu loh. Nggak sampai sekian hari, sekian bulan, enggak. Kalau kita niat sambil baca, sambil diingat-ingat, sambil dibaca, sambil diingat-ingat, itu insya Allah cepet. Sahabat mualaf, yang diceritakan sama Mas Handi ini adalah salah satu bagian dari perjuangan para mualaf. Jadi seandainya sahabat-sahabat mualaf di luar sana melihat kami atau mualaf-mualaf baru yang sedang sholat sambil membawa buku, jangan dibantahkan, jangan dipatahkan, tapi didukung para sahabat mualaf, karena itu adalah cara kami para mualaf untuk belajar. Selanjutnya Mas Andi, perlu berapa lama itu melepas bukunya Mas Andi itu? Jadi langsung bisa sholat nggak pakai buku? Saya sholat nggak pakai buku itu nggak sampai 1 bulan, paling 2 atau 3 minggu saya sudah bisa. Oh, Masya Allah. Saya sudah bisa, tapi saya yakin dengan makhrajul huruf yang belum bagus ya, karena kan belum bisa baca ininya apa Arabnya Ya. saat itu belum bisa baca Ya. Arabnya. Terus kejadian ketika saya tes kalau di EPTA praktek agama kan setelah itu kan saya kelas 3 kan. EPTA praktek agama itu ketika dites ya memang saya masih banyak ada salahnya pengucapannya kayak bisa kata roh itu kan tulisan kalau dalam latinnya kan ra gitu Ya. kan. Nah, saya kan bacanya sih ra gitu. Ya. Nah, itu kan nggak ada ra dalam bahasa Arab, adanya kan ro. Nah, kayak gitu-gitu. Alhamdulillah saat itu guru agama saya juga tahu dan akhirnya oh ya sudah kita kasih kelonggaran. Karena tahu ya Mas Iya. Andi baru masuk, Islam. baru berhijrah. Nah ini kan di dalam rumah ini kan belum ada yang tahu Mas Andi. Belum. Gitu kan? Itu bagaimana menghadapi, apa Mas Andi masih tetap pergi ke gereja atau Mas Andi sudah mulai mundur pelan-pelan atau bagaimana menghadapi keluarga yang notabene masih berbeda? Kalau saya saat itu ya tetap kalau hari Minggu ya tetap ke gereja, saya hari Minggu tetap ke gereja, ngikutin peribadatan gereja. Cuma hati ini sudah nggak apa ya, sudah nggak fokus ke Yesus kasarnya kan gitu, ke Tuhan Allah Bapa. Saya sudah punya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika selesai ke gereja itu biasanya kan saya mesti ke Gua Maria, di belakang gereja itu kan ada Gua Maria. Betul, Nah biasanya saya kan berdoa lama di situ dengan ibu saya. Saya sudah enggak. Jadi tinggal ibu saya yang ke situ sama bapak kadang. Nah,
Ini menarik. Apakah tidak membuat ibunya menjadi curiga? Yang biasanya anak saya nemenin saya di Gua Maria, terus tiba-tiba kok menghilang. Ini ibu tidak pernah bertanya gitu, Mas Andi. Sebenarnya keluarga itu tahu, Sudah mulai tahu apa mulai sudah curiga, mulai tahu bagaimana? sudah tahu sebenarnya. Menurut saya sudah tahu, cuma tidak mau bertanya kalau saya tidak mengungkap. Oh, Dan begitu. mungkin mereka juga nggak ada bukti. Mungkin juga sudah kok ada yang beda, tapi mereka tidak kasarnya tidak langsung nembak saya gitu, tidak. Jadi mereka Tidak menunggu tanya. nih. Menunggu Nah, sampai saya bicara. momen-momen Mas Andi akhirnya punya keberanian untuk mengungkapkan ibu, bapak, kakak bahwa saya adalah sudah menjadi muslim, dan yang menarik ini bagaimana reaksinya Nana? Saya itu 2008 kan setelah lulus saya kan langsung hijrah ke Surabaya karena saya sudah mendapatkan pekerjaan. Surabaya, kemudian saya ngaku saya Islam itu adalah 2013 di saat itu Ramadan hari ke-10. Nah, di Ramadan hari ke-10 itu setelah Jumatan saya telepon ibu saya bilang kalau saya maaf, saya sudah tidak seiman dengan keluarga. Saya lebih memilih muslim. Saat itu ibu tanya, "Loh kenapa kamu?" Sahabat Mualaf, menarik bukan kisah dari Mas Andi ini? Kita akan membuat para sahabat Mualaf penasaran. Kita tunggu episode berikutnya. Tetap bersama channel kami Bincang Santai dengan Rumah Sangga Mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.